أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إخواني في الدين، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواني في الدين، أرشدني وأرشدكم الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, arsyadani wa arsyadakumullah taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana thalabul ilm, dalam rangka mengkaji, mempelajari, sama-sama belajar dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya. Dan itu juga termasuk dari apa kewajiban kita bagi seorang hamba, bagi seorang muslim yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fariidah, sebagai fariidah, ya, kewajiban atas setiap muslim. Ikhwani fi din, arsyadani wa arsyadakumullah taala. Maka berbahagialah kita yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bermajlis di dalam suatu majlis yang kita tahu bersama, ya, tujuan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berikan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya serta umat beliau yang mengikuti petunjuknya hingga akhir hayatnya. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang semoga selalu dan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini insyaallah kita akan melanjutkan dari pembahasan kita di waktu yang lalu, ya. Waktu-waktu sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, surat Al-Fatihah. Dari kita ta'awud dulu tadi sebelum Al-Fatihah, kemudian kita bahas basmalah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan ayat 5, 6 dan 7, ya. 4, 5 sudah kemarin, ya. Berarti sekarang masuknya nanti 6 sama 7. Qabla kulli syai', kita awali dengan baca ta'awud, basmalah dan Al-Fatihah bareng-bareng, ya. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ya. Langsung kita masuk ke dalam ayat yang ke-6, berarti ke-5, 6 dan 7. Ya. Kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah na'budu, kami beribadah, kami mengabdi, kami nakhsya wa nadal, kita tunduk dan patuh, ya. Kepada Engkaulah kami nasta'in, kami memohon pertolongan. Talabul aunah wa natlubus istighasah. Natlubul ghaus ayuqal al-istighasah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kelima ini dalam surat Al-Fatihah, itu bentuk pengikraran kita ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah. Maksud ibadah apa? Al-khusyu' wa tadallul, merendah, tunduk, patuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan garis, memberikan batasan, memberikan aturan, maka kita nggak boleh sedikit pun untuk menyelisihinya. Itu ikrar kita yang kita baca setiap sholat kita, setiap rakaat bahkan. Jadi sehari itu minimal kita 17 kali membaca ikrar ini. Tapi ayyuhal ikhwan sallallahu ta'ala, apakah kita faham dengan ikrar yang kita ucapkan itu? Iyaka, kepada Engkaulah. Ini disebutkan di sini dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, di dalam kitab yang disebut oleh Ali As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di sini Iyyaka na'budu nadhal wa nakhsha wa nastaqin li'anna al-'ubudiyyata ma'naha az-zillah wal isti'anah ma'khudun min qawlihim tariqum mu'abbad ay mudhallal wa ta'atuhu al-aqdam mudhallaltuhu bi kathratil wata'i hatta asbaha mamhudan. Di dalam na'budu, kata na'budu itu maksudnya adalah an-nadzal, nudzil wa nakhsha. Nudzil itu kita tunduk patuh, ya, tunduk patuh, pasrah, bahasanya seperti itu. Iyyaka na'budu wal 'ubudiyah adzillah wal isti'anah, dan yang dimaksud dari ubudiyah peribadatan yaitu adzillah. Zillah itu tunduk, wal isti'anah itu memohon pertolongan keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama aja tawakal kita, kepatuhan kita, ya, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan terhadap apapun yang Allah kehendakkan kepada kita, yaitu bentuk ikrar kita. Iyyaka na'budu. Beribadah itu menjalankan segala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, itu bentuk ibadah. Menjauhi segala yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, di sana ada wajib. Wajib itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita meninggalkan, kita berdosa. Contoh sholat 5 waktu, kecuali yang ada halangan untuk yang para akhwat, ibu-ibu. Tapi kalau untuk laki-laki nggak ada namanya halangan. Hattal marad, sampai kita itu sakit, ya, itu nggak ada halangan sholat 5 waktu.
kewajiban. Maka kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu tadi itu, maka hukumannya kita adalah dosa. Ada dosa nantinya. Terus kemudian ada sunnah. Sunnah itu siapa yang mengerjakan maka dia mendapatkan pahala, dan siapa yang meninggalkan tidak berdosa. Tapi ketika dia meninggalkan karena meremehkan, itu perbuatan dosa. Contoh saja, ya misalnya ketika kita itu biasa sholat duha, tiba-tiba suatu ketika itu kita merasa agak berat dan kita nada meremehkan, ini cuman sunnah, kita tinggalkan nggak apa-apa. Nah, peremehan itu bisa berakibat pada dosa. Sunnah yang pada dasarnya hukum asal sunnah, ya, yuthabu fa'iluh wala yu'aqabu tarikuh. Yuthabu, diberikan pahala, ganjaran, fa'ilah, yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuh, dan tidak diiqab, nggak ada dosa orang yang meninggalkannya. Itu hukum asalnya seperti itu. Ada lagi hukum yang lain, makruh, yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluh. Makruh itu yang mengerjakan tidak diiqab, yang meninggalkan berpahala. Ya, saya ulangi, ya. Ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluh. Ma yuthabu, yang diganjar mereka yang meninggalkan, tapi yang mengerjakan dia tidak berdosa. Itu namanya makruh. Ya, perkara makruh contohnya, kita makan sesuatu yang menyengat ketika mendekati waktu sholat. Contoh bawang, jengkol, pete, apalagi banyak makanan yang lain. Itu kan mendekati waktu sholat. Nah, kemudian ketika sholat kita itu lupa untuk mungkin membersihkan mulut kita dan lain sebagainya. Itu dia melakukan sesuatu yang makruh, dibenci. Ya, makan bawang, sesuatu yang menyengat itu dibenci. Yang meninggalkan berpahala, tapi yang mengerjakan tidak berdosa. Itu namanya makruh. Contohnya ada lagi yang lain, ya, yang mungkin menjadi khilaf, ya, dalam permasalahan rokok. Rokok itu ada dua, ya, yang mengharamkan dan juga yang memakruhkan. Kalau haram, yang mengerjakan berdosa. Ya, kalau yang makruh mengerjakan nggak berdosa, tapi meninggalkan itu berpahala. Itu contoh. Nah, di sana ada khilafnya mungkin dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang menghalalkan rokok itu, nggak ada. Ya. Allah alam bisawab. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi namanya al-haram. Yuthabu tarikuh wa yu'aqabu fa'iluh. Yuthabu tarikuh, yang meninggalkan berpahala, dan yang mengerjakan dia berdosa. Itu yang namanya haram. Ya, nanti kita ringkaskan seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ada mubah. La yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Yang mengerjakan tidak berdosa, yang meninggalkan juga tidak mendapatkan pahala. Nggak ada ganjarannya, bahasanya seperti itu, mubah. Tapi ketika yang mubah itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi sesuatu yang berpahala. Contoh saja, ya, sesuatu yang mubah, HP, kita main HP ya, boleh nggak sih? Sesuatu yang mubah. Al-aslu fi ghairil ibadah al-ibahah. Hukum asalnya
segala sesuatu selain dari ibadah itu al-ibahah, diperbolehkan. Kita pakai peci boleh nggak? Boleh. Kita pakai baju boleh. Bahkan ada anjurannya. Itu masuk sunnah dan lain sebagainya nanti. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah pada dasarnya itu hukumnya mubah, diperbolehkan. Tinggal nanti tergantung sama niatnya. Ketika dia menggunakan HP niatnya untuk apa? Perkara maksiat, berdosa. HP digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengaji dan lain sebagainya, zikir, eling-eling dan lain sebagainya, berpahala insyaallah. Itu perkara mubah. Nah, ikhwani fiddin arsadani wa asyarakumullah ta'ala. Maka di dalam ikrar kita yang kita ucapkan sehari minimal 17 kali di setiap sholat kita, di setiap rakaat kita, yaitu iyyaka na'bud, kepada engkaulah kami beribadah. Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Ini nyambung dari ayat-ayat sebelumnya. Dari awal kita sudah memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah kita mengagungkan Allah juga. Alhamdulillahirabbil alamin, sana ila Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, hamad ya. Sana juga untuk Allah Subhanahu wa taala, sana al-kamil. Maliki yaumiddin, kita juga mengukuhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu raja di raja, yang menguasai pada hari pembalasan nanti. Kemudian setelah itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang paling berhak untuk disembah, untuk ditaati, untuk diibadahi, ya, untuk dimintai tolong. Baru setelah itu kita ikrar, iyyaka na'budu, kepada engkaulah kami beribadah, ya, na'budu. Dan yang kedua, iyyaka nasta'in, dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan, ya, kepada engkaulah kami beribadah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Nasta'in itu kita kenal mungkin al-isti'anah. Ada bahasa lain mirip dengan isti'anah, itu istighosah. Kalau isti'anah itu tolabul i'anah, kalau istighosah itu tolabul ghauth. Isti'anah itu meminta pertolongan, ya, mungkin ketika kita dalam kondisi terpepet, kita nggak punya apa-apa, tiba-tiba kita itu butuh sesuatu yang mendesak. Contoh, kita sudah mungkin ya yang kerja di pabrik dan lain sebagainya, di kantor, ya akhir bulan kita nggak punya duit, tiba-tiba keluarga kita itu sakit. Tolabul i'anah di situ masuk, ya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan keluar, agar ditolong musibah yang ia hadapi. Dan tentunya kita memohon, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak cuman ketika kita itu terpepet, tapi suatu saat, di mana saja, kapan saja, saat bagaimanapun kondisi kita, terus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan kita seluruh membaca Al-Fatihah terus. Karena di akhirnya kita itu nanti berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu apa, usaha kita terus berdoa setiap sholat kita. Terus kemudian kalau al-istighosah tolabul ghaus, itu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat mencekam. Contohnya dulu ada salah seorang ulama disebutkan, dia itu berpergian jauh. Di tengah perjalanan beliau ketemu sama perampok, ya. Hartanya mau diambil semua, dikasih dua pilihan, tinggalkan hartamu, kalau enggak akan kami bunuh. Maka apa jawaban itu seorang ulama ini, ya, orang salah jurusan, orang ulama ini. Beliau menjawab, sebentar, berikan saya waktu beberapa saat untuk bermunajat kepada Rabbku.
Beliau sholat 2 rakaat. Maka di akhir dari sholat beliau itu, disebutkan dalam kisahnya itu, ketika sujud akhir, disebutkan dalam sebuah riwayat, kedekatan seorang hamba ketika sujud itu melebihi daripada kondisi yang lain. Aqrabul abdi rabbihi wa huwa sajidan fa aksirud du'a fihi. Dalam sebuah riwayat, Allah alam shawab. Kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sajidan, yaitu ketika sujud. Fa aksirud du'a fihi. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ya. Ini yang dilakukan oleh salah seorang ulama, disebutkan dalam sebuah riwayat itu. Saya kurang tahu ya namanya siapa, lupa saya. Apa yang beliau minta? Ya Allah, tolonglah kami. Karena kondisi beliau itu mencekam. Ya. Cuma ada 2 pilihan, dia nggak memiliki apa-apa nantinya. Yang kedua, dia akan mati. Maka dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan ternyata doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai dia itu salam, tiba-tiba ada kuda dari kejauhan itu yang datang, yang berlari kencang untuk mendekat kepada seorang pemuda tadi, disebutkan dalam seorang ulama. Seketika itu, ya perampoknya tadi itu dibabat habis. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah. Kita memohon kepada Allah, bukan kepada yang lain. Sama kuburan juga nggak boleh, sama pohon juga nggak boleh, sama apalagi batu juga nggak boleh, sama gunung juga nggak boleh, sama laut pun nggak boleh. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ikhwani fillah radhiyallahu wa sallallahu taala. Ya. Coba kita ringkaskan yang tadi ya. Dari yang pertama, hukum pertama yaitu wajib. Konsekuensinya yang mengamalkan dia mendapatkan pahala, meninggalkan dia berdosa. Kemudian yang kedua, sunnah. Mengamalkan apa tadi? Berpahala. Yang meninggalkan tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, haram dulu aja, biar urut. Haram mengamalkan berdosa. Meninggalkan berpahala. Yang keempat,
makruh. Yang mengamalkan tidak berdosa. Yang meninggalkan berpahala. Yang terakhir, mubah. Mengamalkan meninggalkan tidak dapat apa-apa. Nah, ini hukum, ya. Hukum, macam-macam hukum ya ini. Hukum. Biar kita nanti bisa memilih, menimbang gimana konsekuensinya kalau kita itu mengerjakan sesuatu yang wajib. Ya, wajib yang disepakati oleh para ulama itu apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ya. Zakat itu enggak cuma zakat fitrah, zakat mal juga. Ya, enggak cuma zakat fitrah tapi zakat mal. Nah, ini penting juga zakat mal nih. Kapan-kapan kita bahas enggak apa-apa. Ya, nanti diagendakan. Terus apa lagi? Haji bagi yang sudah mampu, itu juga kewajiban. Ya. Kemudian sunnah, ada banyak perkara-perkara sunnah, tapi jangan sampai kita meremehkan. Kalau meremehkan itu bukan masuk di ini nanti, masuknya nanti istihza. Ngertos gak istihza? Menyepelekan, bermain-main terhadap sunnah Rasulullah SAW, bermain-main terhadap syariah. Itu hukumannya besar, ya. Terus kemudian ada haram. Kalau kita melakukan sesuatu yang haram, bagaimana konsekuensinya? Berdosa, meninggalkan berpahala. Makruh mengamalkan, kita tidak berdosa, meninggalkan berpahala. Mubah mengamalkan atau meninggalkan sama saja, nggak masalah. Ya. Ini hukum, konsekuensi dari hukum. Biasanya ahkamul khamsah, bahasanya seperti itu dalam fikih. Dalam usul fikih disebutkan seperti itu. Dari mabda' awaliyah ada, di wajiz juga ada, dan di kutub yang lain juga disebutkan. Ikhwani fillah arsyadani wasakumullah ta'ala. Ini pembahasan kita tentang hukum. Faham gak? Oke. Kemudian kita masuk dalam tafsir kita ya. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah berapa? Sekarang itu saya melihat atau mendengar itu sering dalam hal sunnah. Yeah. Kalau mengamalkan berpahala. Tapi kalau meninggalkan malah merugi. Itu bisa. Contohnya sekarang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Itu kalau kita meninggalkan harusnya Nggih. itu bisa diartikan. Oke. Ini ahkamul khamsah ya. Secara umumnya seperti ini. Kalau kita mau mengaplikasikannya karena kita mementingkan sunnah mungkin ya, jangan sampai kita bisa menggugurkan dari yang wajib. Kita mengagungkan sunnah, oke, bagus ya. Itu afdholiyah juga termasuk, keutamaan juga. Terus kalau misalnya ya kita memiliki kesimpulan kita mengamalkan berpahala, kalau kita meninggalkan kita merugi, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti dia itu berdosa. Ya, ini secara kasat dari hukum ya. Ya, dari hukum yang ada, konsekuensi dari hukum.
Kita mau mengerjakan, oke, bagus. Ya, afdaliyatul amal, enggak apa dikerjakan juga. Karena itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan, kita merugi. Iya. Karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu sangat banyak dari perkara-perkara sunnah. Contoh saja rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kemarin beberapa saat itu ya, udah lama ya saya lihat itu ada yang menyebutkan orang yang paling kaya itu siapa? Disebutkan ada Bill Gates, ada orang yang punya harta sekian dan lain sebagainya, ada Sulaiman dan lain sebagainya. Kemudian terakhir disebutkan itu salah semua, yang paling benar orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat fajar. Nah, ini kacamata Islam ya, kacamata jaza, kacamata pahala nanti itu seperti apa. Kalau kita lihat kasat matanya secara hukum seperti ini ya. Kita mengartikan kita meninggalkan ya rugilah eman-eman dan sebagainya. Nah itu terserah, monggo. Nah, seperti itu. Yang penting jangan sampai walaupun itu sunnah itu kita remehkan. Nah itu lebih merugi. Bahkan disebutkan kita akan mendapatkan jaza nantinya, ancaman dari Rasulullah SAW. Itu Allah alam bisawab. Ngerti nggih? Oke. Kita masuk dalam tafsir ya, kita ulas sedikit iyyaka na'budu. Karena ini ada sambungannya sama kemarin, jazakumullah khairan dan lain sebagainya itu ada. Ya. Lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat berapa? Ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, kita di sini ikrar kepada Engkaulah na'budu, kami beribadah. Ya. Tunduk, patuh, itu yang disebut dengan na'budu ya. Al ibadah itu al khusyuk wa tadallul, tunduk patuh. Kemudian nasta'in itu tolabul aun, meminta pertolongan. Maka kita bisa lihat dari ayat yang kita sudah pahami, sudah kita pelajari kemarin ya, dari ayat pertama sampai ayat kelima ini. Ternyata Al-Fatihah itu benar-benar ummul kitab, ummul Quran, induknya dari Al-Quran. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu semuanya terbahas. Ya. Dari perkara fikih ada, dari perkara ibadah ada, dari perkara akidah, ini masuknya akidah. Ya, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Engkaulah kami beribadah. Dalam artian kita itu tunduk patuh terhadap perintahnya, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk dan patuh. Ya. Dan kemudian kita isti'anah, minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mungkin ada pertanyaan, boleh nggak kita minta pertolongan sama manusia? Coba kalau saya tanya ini, boleh nggak? Kira-kira bapak-bapak mungkin di sini,
Kira-kira boleh nggak kita minta pertolongan sama manusia? Boleh, ada yang boleh. Ibu-ibu mungkin boleh nggak kita minta pertolongan sama manusia? Boleh nggak? Ini perkara akidah loh, salah fatal Pak. Akidah kita ya, boleh atau enggak? Bapak-bapak nanti ngomong, ada yang ngomong boleh. Nah, dari Pak Asrul ini boleh nambahan Pak, Bapak-ibu? Oh iya, tergantung minta tolongnya apa ya. Boleh juga bolehnya seperti apa, itu juga harus ada perincian. Maka di dalam isti'anah ada para ulama itu membahas isti'anah, tolabul aun, mal ibadah, mal ikhwan dan lain sebagainya. Bahkan ma'al kufur, minta pertolongan sama orang kafir itu seperti apa, minta pertolongan sama manusia itu dibahas semua para ulama. Masya Allah ya. Kalau kita itu pengen bahasnya itu simpel-simpel semua ya. Dan kita kadang tuh ya nggak menyerapi gitu, nggak paham. Boleh nggak minta pertolongan sama hamba? Boleh, dengan syarat hamba itu masih hidup dan bisa membantu kita. Contoh, kita mungkin di kampus, di sekolahan kehabisan pena, nah, minjem sama temennya, minta tolong atau minta dan lain sebagainya. Boleh, karena dia bisa, mampu. Nah, kita haus, minta minum, boleh nggak? Boleh, minta pertolongan itu ya. Nah, tadi ya syaratnya apa? Yang pertama, manusia itu hidup ya, mampu. Dia hidup dan mampu. Kalau enggak hidup, enggak mampu juga jangan. Kadang itu kita minta, ada ya teman-teman kita itu minta sama orang yang sudah meninggal, entah sama kiai dan lain sebagainya. Minta sama mereka mungkin agar ujiannya itu dipermudah. Ya, mungkin maksudnya istighosah itu dan lain sebagainya. Wallahu alam ya. Itu nggak boleh karena sudah meninggal. Mungkin ada yang berspektif, saya ke sana ziarah karena kita kenal dia itu sebagai waliullah mungkin ya. Nah, kemudian kita karena kita tahu makom mereka, kemudian kita minta kepada Allah melalui jah mereka. Itu ada yang menyebutkan boleh, tapi ada yang menyebutkan juga banyak enggak. Intinya kalau ke kuburan itu boleh apa enggak? Boleh kalau ke kuburan. Ya. Ziarah itu boleh apa enggak? Disyariatkan bahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu Rasulullah itu pernah melarang untuk ziarah kubur. Tapi sekarang pergilah engkau untuk berziarah. Kenapa? Untuk mengingat kematian. Biar gak eling karo dunya tok, bahasanya seperti itu. Boleh, tapi kalau kita ke sana itu jangan minta kepada orang yang ada di kuburan, tapi doakan orang yang ada di kuburan. Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita itu sholat di atas kuburan? Boleh, Rasulullah juga pernah. Bukan berarti ya adalah bahasanya seperti itu. Rasulullah itu sholat di atas kuburan itu menyolatkan salah seorang wanita yang biasa membersihkan masjid, tiba-tiba meninggal dan Rasulullah nggak dikabari. Dan Rasulullah itu pergi ke kuburan menyolatkan mayat tersebut. Dalam artian ya di atas kuburan, nggak mungkin digali lagi. Nah, ada. Ya mungkin ada yang mengambil pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Ada bahasan itu bahasan luas itu ya. Saya khawatir nanti timbul pertanyaan banyak ini diserang. Ini belum ya, kita masuk sana. Ini ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sudah isya ya? Ya. Kita lanjutkan aja sampai ayat ke-7 tapi azan dulu, Pak. Monggo. Diazani dulu. Kita dengarkan azan dulu, setelah itu kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Target saya sekarang selesai Al-Fatihah ya. Ayat 5, kemudian ayat ke-6.
Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Nah, sama ayat terakhir nanti. Di sini ihdina. Ya, sudah saya sebutkan tadi. Setelah kita ikrar, itu benar-benar kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ini. Ihdina ad-du'a, maksudnya itu doa. Doaun. Ihdina itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu ditolong, diberikan hidayah. Ihdina, tunjukilah kami. Ya, tunjukilah kami as-sirata, pada jalan al-mustaqimah. Ya. Jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, as-siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini, nah, di dalam as-sirata itu ada beberapa cara membaca dari qira'. Yang pertama, as-sirata. Maka jangan kita hiraukan dalam artian jangan kita gubris. Terkadang itu ada orang yang membaca as-sirata dengan sirata. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ada salah satu qira' disebut seperti itu baca. Boleh enggak? Boleh. Ya, yang enggak boleh itu nanti kadang ada yang menyebutkan itu syad. Ini, ada lagi yang lain az-zirata. Nah, kalau ini ada yang menyebutkan enggak boleh dibaca ketika sholat. Ada riwayat menyebutkan, ini juga ada riwayat az-zirata. Tapi kalau kita yang sering kita dengar itu pakai sin, nanti sirata. Nah, kita pakai itu saja, lebih aman insyaallah. Kita pakai ini nanti dijemaah sama orang, wah itu ada syariat baru dan lain sebagainya. Nah, itu bahaya. Nah, seperti itu. Ini macam-macam qiraah. Ada sirata, ada sirata sama az-zirata. Ini ya. Maksud dari sirat itu apa? At-thariq. Sirat itu at-thariq. Jalan. Nah, kalau kita itu nggak tahu, at-thariq itu artinya jalan. At-thariqu artinya jalan, ya. Al-mustaqimah itu lurus. Mustaqim itu artinya lurus. Kemudian dilanjutkan pada ayat setelahnya. Ya. Ayat yang ke terakhir 7. Siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di sini yang dimaksud dari doa kita siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka. An'amta itu yang telah diberi nikmat. Dia di sini menggunakan fi'il madhi. Kalau dari awal dulu ya kita bahas itu fi'il mudhari' terus nggih. Fi'il mudhari' itu sekarang dan akan datang. Dari ta'awudz kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu fi'il mudhari' sekarang dan akan datang. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan, disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Yang menyebutkan itu adalah ini an'amta itu orang yang diberi nikmat. Al-Anbiya, As-Salihin, Al-Anbiya, Anbiya, Salihina. Dan ada lagi Asy-Syuhada, kemudian ada As-Siddiqin. As-Siddiqina, Syuhada. Ya, ada yang pertama itu al-anbiya, para nabi. Sholihin itu orang-orang soleh, orang-orang soleh. Asy-syuhada, mereka yang telah menyaksikan dari janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada as-shadiqin, mereka yang jujur. Ada yang bukan shadiqin itu Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya, para sahabat yang menyaksikan dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Syuhada itu orang yang menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kebenaran para anbiya dan mursalin. Kemudian siddiqin itu orang yang bahasanya apa ya? Membenarkan dari Islam. Maka yang kita minta doa kita itu doa ya, agar kita itu mendapatkan jalannya para nabi. Ya, anbiya ini nabi-nabi. Kalau satu itu namanya an-nabiyun, nabiyun. Nah, nabiyun itu satu. Kalau dua itu nabiyani, tiga atau banyak anbiya. Satu, ini dua, ini lebih dari dua. Jadi tiga ke atas itu namanya anbiya, jamak ya. Kemudian jalannya orang-orang soleh ya. Mungkin ada orang-orang soleh dulu, ada Uzair, kemudian ada Ashabul Kahfi dan lain sebagainya. Kemudian ada syuhada, seperti juga Ashabul Kahfi, ada Ashabul Hudud dan lain sebagainya, itu para syuhada. Kemudian ada as-siddiqin, mereka yang membenarkan agama ya. Ya, al-hawariyun dan lain sebagainya itu ada. Nah, ini yang kita minta itu jalannya mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukanlah jalannya orang-orang yang maghdub bi alaihim. Ya. Dan juga bukan jalannya orang yang tersesat.
Disebutkan al-maghdub itu adalah al-yahud. Al-yahud, orang-orang Yahudi. Dhalin itu an-nasara, orang yang tersesat. Nasara itu Nasrani. Kenapa kok Yahudi itu nggak disebut dhalin, orang yang tersesat? Karena orang Yahudi itu aslinya tahu, tapi dia mendustakan. Orang Yahudi itu kita kenal dengan orang yang pinter-pinter, mengatur dunia itu sekarang orang Yahudi. Ya, menguasai keuangan dan lain sebagainya itu orang-orang Yahudi, orang-orang pinter-pinter. Tapi pinternya itu tidak sampai kepada kecerdasan yang hakiki, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan mereka adalah orang-orang yang maghdub. Al-maghdubi alaihim, mereka yang tercela, yang terkutuk. Ya. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dia nggak tahu jalan, bahasanya seperti itu. Itu orang-orang Nasrani. Gitu. Nah, berarti pembahasan kita dari awal tadi itu ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah, janjinya kita paham enggak? Kita itu sedang ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ketika kita itu setelah selesai sholat tiba-tiba kita langsung melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita ingat enggak sih dengan ikrar kita itu? Ingat gak sih dengan apa yang kita ucapkan setiap sholat kita? Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita itu benar-benar meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus, yang diberikan kepada para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, dan orang-orang siddiq. Bukan jalannya mereka orang-orang yang tercela, orang-orang yang terkutuk, itu orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Amin. Allah a'lam bishawab. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji dari surat Al-Fatihah. Kalau kita jalan-jalan, karena saya banyak dari keterangan para ulama, ya, biar kita cepat selesai, kita paham maknanya dulu lah, ya. Faham. Kita ngaji itu faham. Ini sehari 17 kali kita baca minimal, ya. Minimal itu, ya. Kan lebih sampai 20 kali, 30 kali, bahkan sampai 50 kali sehari kita ulang-ulang. Masya Allah, ya. Kalau kita sudah memahami dan kita itu ketika sholat itu faham apa yang dibaca, itu kita lebih khusyuk, insya Allah. Ya. Ini salah satu dari metode para ulama itu kok bisa khusyuk ketika sholat, nggak terasa ada panah yang nempel, diamputasi nggak terasa. Kenapa? Karena faham dari makna-makna yang dia baca. Allah a'lam bishawab.